Ya, kita di segmen terakhir kali ini ya, program Kata Pakar dengan tema masalah sungai ya. Tadi ada yang saya tahan dulu jawaban Bapak terkait dengan apa nih, maksudnya terkait pihak atau lembaga yang turut sekarang menghambat masalah sungai karena adanya yang bersertifikat begitu maksud saya. Nah, ini kaitannya maksudnya gimana nih Pak? Ya, kita di dalam mitigasi pengelolaan banjir sungai ini sudah ada keputusan gubernur membentuk 10 pokja. Salah satu pokja itu adalah melakukan pengendalian terhadap bangunan-bangunan yang mungkin secara legal atau prosesnya tak legal melintasi sungai-sungai ini. Kita sudah ada tim itu ya. Kita ada tim sosialisasi, pokja sosialisasi, pokja teknis, pokja penegakan hukum, pokja pengendalian bangunan-bangunan dan sebagainya sudah punya kita itu. Jadi saat ini tim sedang bekerja. Dimulai dari Sungai Badra. Ya, tadi sudah katakan kita sudah mendata 181 bidang. 118 bidang sepanjang 1 kilometer. Nah, gitu. Terus kita bekerja untuk 2,5 kilometer lagi. Di dalam kita melakukan identifikasi, kita menemukan masalah-masalah hukum di lapangan. Katakanlah ada orang yang harus memiliki sertifikat di atas sempadan. Ini kan harus kita data lagi, kita kaji, apakah nanti kita bawa ke ranah hukum atau gimana lah solusinya yang terbaik. Ini kita temukan. Ini baru satu sungai loh. Prioritas kita 6 sungai. Nah, jadi kita pelan-pelan. Itulah yang mau kita kerjasama dengan pihak Kodam, dengan masyarakat, Pemko Medan dan dunia usaha lainnya. Ya. Oke, berapa persen tuh Pak yang menjadi faktor penyebab masalah sungai kalau pihak tadi? Ya, yang pasti yang sudah kita lakukan susur sungai bersama gubernur, bersama TNI, bersama Polri, masyarakat, kita banyak menemukan banyak menemukan hambatan-hambatan yang sudah kita pikirkan untuk pengenalan sungai ini. Misalkan tadi itu banyak sempadan sungai berdiri bangunan. Kedua, penyempitan sungai akibat bangunan yang terus tumbuh. Ini kan harus dikendalikan ini. Izin-izin juga, IMB. Betul. Kita mintalah kepala daerah juga mengendalikan IMB di sepanjang sungai. Nah, seperti Kota Medan sudah punya peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang. Misalkan diatur Sungai Badira itu mungkin ya paling minimal itu 10 meter. Tapi kondisi sekarang itu 4 meter. Nah, itu hambatan kita ambil. Hambatan kedua, masyarakat kita lihat masih ada juga buang sampah sembarangan. Ini perlu edukasi. Ya. Terus kita nggak bosan-bosan. Karena tidak semudah itu mengubah perilaku orang membuang sampah. Tapi kita tetap punya solusi, menawarkan kepada masyarakat, mengedukasi, sosialisasi. Itu hambatan kedua. Hambatan ketiga mungkin ini masalah topografi, hulu hilir. Kita nggak bisa menangani hulunya saja, atau menangani tengahnya, atau menangani hilir. Ini harus terpadu hulu hilir. Misalkan untuk daerah hulu sampai tengah itu kita kalau ada hujan segala macam kita membuat kegiatan memanen air. Jangan langsung air itu kita buang langsung ke laut. Jadi yang di atas, di tengah kita memanen air. Kalau di bawah itu bagaimana air itu bisa kita salurkan masuk ke drainase perkotaan. Atau membuat embung-embung, membuat situ di daerah-daerah perkotaan. Ya misalkan 1 hektar, setengah hektar pun jadi. Yang penting air itu jangan melimpas run off begitu saja ke laut. Jadi ada kegiatan memanen air di atas, ya mungkin konservasi air, tanah dan tanaman, buat danau, embung. Nah yang sampai ke bawah itu misalkan kita lakukan kegiatan bagaimana mengalirkan air itu ke deras. Jadi yang penting itu adalah drainase perkotaan juga harus diperbaiki. Ya. Dari semua tadi yang Bapak rencana apa yang akan dilakukan berikutnya, apakah sudah tertuang dalam sebuah planning yang akan diurutkan begitu pelaksanaannya?
Ya, Pokja kita sesuai perintah Pak Gubernur sudah menyiapkan blueprint. Blueprint Ya, cetak biru dan rencana aksi. Sudah siap. Ya. Bahkan dukungan pemerintah pusat ini luar biasa juga ini. Melalui Balai Wilayah Sungai Dua. Ya, jadi kita terus bekerja dengan mempedomani kebijakan nasional pusat melalui Balai Wilayah Sungai. Kemudian kita melalui cetak biru atau blueprint dan rencana aksi yang sudah siap kita susun. Kita juga melibatkan mengikut para kelompok ahli, tenaga ahli, perguruan tinggi, ya ahli banjir, ahli tanaman segala kita undang, ya. Tuh. Dari semua yang Bapak sebutkan tadi ada yang paling menarik soal polisi sungai. Ya. Nah ini juga termasuk dalam planning tersebut. Itu termasuk program kita. Kita akan menempatkan polisi sungai, ya hulu hilir. Hulu hilir ya. Ini menarik ya. Mungkin apakah ini akan melibatkan masyarakat yang akan menjadi polisinya? Ya, dan ini maksudnya seperti apa nih Pak? Polisi itu mungkin ada. Polisi itu bukan polisi seperti polisi itu dari masyarakat. Orang yang melakukan pengawasan ya. Ya pengawasan setiap hari, ya untuk mensosialisasikan juga seperti itu. Oke. Nah ini apakah nantinya bekerja juga punya kapasitas memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya atau seperti apa Pak? Ya seperti itu mungkin sanksi-sanksi kearifan lokal seperti apa. Kita hormati juga yang ada kearifan lokal, misalkan di hulu sana begini. Dan kita juga dibantu oleh berbagai komunitas. Misalkan Kopassu komunitas pencinta Sungai Deli atau pencinta bocah-bocah Sungai Deli misalkan ada. Jadi kita ciptakan juga komunitas-komunitas masyarakat yang ada kearifan lokal. Ya, karena memang efektifnya sekarang ini kita ketika melakukan sebuah rancangan lebih banyak melibatkan masyarakat, ini lebih baik ya Pak? Ya, kita melibatkan masyarakat, kita ajak masyarakat. Nah kemudian Pak untuk masalah sungai ini tadi yang Bapak sebutkan program yang sudah dibuat juga blueprintnya begitu. Nah dari hipotesa Bapak pertimbangan Bapak dan perkiraan Bapak, kira-kira kapan ini mulai betul-betul bisa dilaksanakan dan targetnya berapa lama untuk bisa menciptakan Medan bebas banjir 2020? Kita sudah punya cetak biru, sudah kita mulai di tahun 2019 ini udah 3 bulan. Insya Allah ya dukungan kita semua, target kita 2022. 2022 ya? Ya, 2022 Medan bebas banjir. Walaupun selama ini sudah ada pengendalian banjir Medan, misalkan MUDP, ya Medan Urban Development Project, itu juga akan kita review drainase perkotaan Medan. Bahkan ada yang buatan-buatan Belanda di bawah tanah kota Medan ini, kita sudah dapat petanya. Banyak mungkin gorong-gorong atau apa gitu, juga menjadi review kita. Ya, termasuk juga 6 sungai prioritas tadi. Ya, banyak memang sungai yang melintas, tapi prioritas kita adalah kota Medan dulu. Kenapa Medan? Karena Medan adalah ibu kota provinsi. Kemudian kita ada namanya program Medan Binjai Deli Serdang Karome Bidang. Sungai-sungai juga melintas di Deli Serdang, di Medan juga, dan di Binjai. Jadi itu. Sebagai penutup Pak, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya terkait dengan masalah tema kita soal sungai ini. Mari kita kelola sungai ini dengan baik. Karena sungai adalah sumber penghidupan kita. Ya tentunya keberadaan sungai ini kan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita jagalah sungai ini. Jangan sampai dia kotor, jangan sampai banyak sampah, ya. Karena ini adalah sumber penghidupan kita. Itu yang pertama. Nah kita mengajak seluruh komponen, tidak hanya masyarakat, dunia usaha, pemerintah setempat juga. Mari sama-sama kita melakukan pengelolaan sungai itu dengan baik, mulai hulu sampai hilir. Karena sungai ini untuk anak cucu kita nanti ini, ya, untuk anak cucu kita. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi? Nah ini maaf kita mengajak semua komponen, mari sama-sama kita jaga sungai kita. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan cerahkan ya sahabat muslim dimanapun berada, dan apa yang menjadi arahan dari Bapak Riyadil semoga bisa kita laksanakan, terutama untuk
kepedulian kita terhadap sungai yang ada di sekitar kita. Dan terima kasih sudah menyaksikan program Kata Pakar pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.